Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, كيف حالكن يا أيها الطالبات؟ لعلكن في الصحة وفي حفظة الله وفي غاية الأعلى وفي غاية العالية. طيب أيها الطالبات، إن شاء الله هذا اليوم سنواصل درسنا، يعني التدريب السادس. رتب العبارات. رتب العبارات. ما معنى رتب؟ رتب artinya susunlah. Itu fi'il madhi. Rattaba yurattibu. Rattib, susun. Nah, ini disuruh susun. Susun ungkapan ibarat, ungkapan ini disusun. Kalimah bil kalimah. Kalimat ini disusun jadi sebuah jumlah. Sebuah kata-kata ini disusun menjadi sebuah kalimat. Coba lihat nomor 1. Fi kulliyatit tayaran. Apa artinya? Di fakultas penerbangan. Adrusu tayaran. Saya belajar ilmu penerbangan. Sa'amalu tayaran. Saya akan bekerja sebagai pilot atau penerbang. Ini kan nggak tersusun. Di fakultas penerbangan belajar ilmu penerbangan menjadi pilot. Cocoknya gimana nih nyusunnya? Gimana kira-kira? Apa sa'amalu ini duluan? Kurang cocok kok, Pak. Saya akan bekerja sebagai pilot di fakultas penerbangan, belajar penerbangan. Saya akan belajar penerbangan. Kurang cocok. Yang cocok gimana? Cocok gini. Adrusu tayaran. Saya belajar ilmu penerbangan fi kulliyatit tayaran, di fakultas penerbangan. Sa'amalu tayaran. Saya akan bekerja sebagai penerbang atau pilot. Nah, gitu. Mudah kan? Mudah ya. Raqmul 2, nomor 2. Sa'amalu tabiban fi kulliyatit tibbi. Adrusu tibbi. Mana duluan? Ya, ini duluan ya. Adrusu tibba. Saya belajar ilmu kedokteran. Adrusu tibba fi kulliyatit tibbi, di fakultas kedokteran. Sa'amalu tabiban. Saya akan bekerja sebagai dokter insyaallah. Ya. Nah, ini adrusu saydalah. Sa'amalu saydaliyan fi kulliyati saydalah.
Ini belum tersusun. Nah, yang benar adrusu saydalata fi kulliyati saydalati sa'malu saydaliyan insyaallah. Saya belajar ilmu farmasi di fakultas farmasi dan saya akan bekerja insyaallah akan bekerja sebagai seorang farmateker atau apoteker. Sa'malu muhandisan fi kulliyatil handasah adrusu handasah. Ini juga belum tersusun. Yang betul adrusul handasah fi kulliyatil handasah sa'malu muhandisan. Ya, seperti itu. Ya, insyaallah mudah ya. Taib, wasil. Mulakhas tarakib. Ini latihannya ya, kesimpulan susunan ya. Aina ta'mal, aina tadrus, aina tusalli, aina tanam, aina taskun. Ini seperti kemarin sudah pernah ajarkan ya. Menanyakan tempat ya, menanyakan aina ta'mal. Mana aina ta'mal, di mana kamu bekerja? Aina tadrus, di mana kamu belajar? Aina tusalli, di mana kamu salat? Aina tanam, di mana kamu tidur? Aina taskun, di mana kamu tinggal? Nah, ini aina. Susunan katanya. Aina kalau menanyakan orang per orang itu, maka fi'il mudhari ini dengan diawali dengan dhamir anta ya, dhamir anta, ta'mal antum. Kalau perempuan, aina ta'malina, aina tadrusina, aina tusallina, aina tanamina, aina taskunina. Nah, gitu dia. Dua orang, aina ta'malani, aina tadrusani, aina tusalliyani, aina tanamani, aina taskunani. Kalau tiga orang atau lebih, aina ta'maluna, aina tadrusuna, aina tusalluna. Ya, jadi wow dia berubah dia karena dia huruf akhirnya ini huruf illah ya. Aina tanamuna, aina taskununa. Nah, gitu ya. Kalau jamak untuk perempuan, aina ta'malna, aina tadrusna, aina tusallina, ya, aina tusallina, aina tanamna, ya, aina taskunna. Nah, gitu ya. Ini menanyakan tempat. Madza ta'mal, ini menanyakan apa gitu. Apa sesuatu. Madza ta'mal, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu kerjakan? Madza ta'mal, kalau perempuan, madza ta'malina. Madza tadrus, kalau perempuan, madza tadrusina. Madza taqra, madza taqra'ina. Apa tadrus ini belajar ya. Taqra yang kamu baca ya. Madza taqra, madza taqra'ina. Apa yang kamu baca? Madza ta'kul, apa yang kamu makan? Madza ta'kulina kalau untuk perempuan. Madza tashrab, madza tashrabina. Mudah ya, masyaallah ya, mudah. Ya, ini aja dulu dipraktekkan, digunakan. A'malu tabiban, saya bekerja sebagai dokter. A'malu mumarridan, a'malu saydaliyan, a'malu tayyaran, a'malu mudarrisan. Ya. Kalau perempuan, a'malu tabibatan, a'malu mumarridatan, a'malu saydaliyatan, a'malu tayyaratan, a'malu mudarrisatan. A'malu fi syarikah. Ya, ini menunjukkan tempat. Saya bekerja di perusahaan. A'malu fi syarikah. A'malu fil mustashfa.
saya bekerja. Ya. Saya bekerja di rumah sakit, mustashfa. A'malu fil jami'ah, saya bekerja di kampus, di universitas. A'malu fil maktabah, saya bekerja di perpustakaan. A'malu fi kulliyati tayaran, saya bekerja di fakultas penerbangan. Ya, seperti itu. Ini saya. Kalau kita menanyakan kami, kita menjawab nih. Di mana ada orang nanya, "Aina ta'maluna?" Di mana kamu bekerja? Kalian. Ta'maluna, kalian. Maka kalau menjawabnya kami gimana? Na'malu. Ganti ini hamzah ini diganti dengan nun. Na'malu artinya kami. Na'malu fil syarikah, na'malu fil mustashfa, na'malu fil jami'ah, na'malu fil maktabah, na'malu fi kulliyati tayaran. Gitu dia. Nah ini lanjut ya, yang kelima. Hal, kata hal. Hal itu menanyakan apakah juga ya. Kalau laka untuk laki-laki, laki untuk perempuan. Hal laka atfalun, apakah kamu punyai anak? Apakah kamu sudah punyai anak? Hal laka auladun, apakah kamu punya anak laki-laki? Hal laka akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Hal laka ukhtun, apakah kamu mempunyai saudara perempuan? Hal laka ammatun, apakah kamu mempunyai bibi perempuan? Kalau yang ditanya perempuan, kalau ini kan kalau kita yang ditanya itu laki-laki. Kalau yang ditanya perempuan, hal laki atfalun, hal laki auladun, hal laki akhun, hal laki ukhtun, hal laki ammun. Seperti itu. Ya. Nah, ini lanjut yang keenam, li. Li itu artinya saya memiliki. Li thalathatu atfalin, saya punya 3 orang anak. Li arba'atu atfalin, saya punya 4 anak. Li khamsatu atfalin, saya punya 5 anak. Li sittatu atfalin, saya punya 6 anak. Li sab'atu atfalin, saya punya 7 anak. Li thamaniyatu atfalin, saya punya 8 anak. Ini kalau li ini mau laki-laki mau perempuan, ya li itu ya, yang artinya saya li. Mau yang mengucap itu laki-laki, ya li juga. Mau mengucap perempuan, ya li juga. Itu ya sama. Li. Yang perlu diingat itu ini. Kalau ini kan yang ditanya misalnya halaka atfal, maka jawabannya ini. Kalau yang ditanya misalnya kata muannas, halaka ammah, itu halaka, ini kan muannas ya. Halaka ammatun, halaka ammatun. Naam, li. Ya, apakah kamu punya bibi? Ya, saya memiliki li thalathu. Kalau untuk bibi kan ammah ini pertama murtah ini tanda muannas, maka dia bilangannya atau adatnya dia dalam bentuk muzakkar. Li thalathu, enggak salah satu. Thalathu ammatin. Gitu dia harus kasroh. Kenapa? Karena dia mudhafun ilaih, kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Seperti itu. Li arba'u ammatin, li khamsu ammatin, li sittu ammatin, li sab'u ammatin, li thamani. Enggak dibaca ayanya ya. Dia beda dia. Li thamani ammatin. Seperti itu. Bukan thamaniyu ya, thamani. Gitu. As-raqam as-sab'ah wa 7, li atfalun, li auladun, ini sama ya. Li akhun, li ukhtun, li amr. Ini enggak apa ya kalau sudah ini macam ini kan tadi. Li, saya punya anak-anak, saya punya anak laki-laki, saya punya saudara laki-laki, saya punya saudara perempuan, saya punya bibi perempuan. Gitu. Apaan? A'malu 8 sa'atin. Ini dia. Ini
Kan kata a'malu itu kata setelahnya, maka dia menjadi mansub karena dia maf'ulun bih, kata ustaz ya. Sampaikan karena dia maf'ulun bih, maka dia, coba lihat ini semuanya thamaniya. Thamaniya baru dibaca dia. Thamaniya sa'atin. Kalau dia dalam bentuk marfu, ya enggak mansub, maka thamani. Kalau dia mansub, maka baru fathahnya, ianya dibaca ya fathah ya, thamaniya. A'malu thamaniya sa'atin. A'malu thalatha sa'atin fil yawm ya. A'malu arba'a sa'atin fil yawm. A'malu khamsa sa'atin fil yawm. A'malu sitta sa'atin fil yawm. Gimana kira-kira? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Bisa dipahami. Ya, kalau enggak bisa, silahkan bertanya. Jangan diam suntuk sendiri. Tak apapun yang disampaikan Ustadz nih, enggak jelas pun saya. Tinggalkannya terus, enggak maulah saya lihat. Jangan gitu. Ya. Kita belajar walaupun kondisi kita seperti saat ini ya kan, antunna hanya bisa melihat videonya, suara ustaz aja ya. Kondisi kemana, karena kondisi kita seperti ini ya, tidak bisa langsung belajar tatap muka. Pun ustaz dulunya bisa zoom, sekarang qadarullah ustaz nggak bisa lagi mengajar lewat zoom ya, karena ustaz tidak, pagi Ustaz ada pekerjaan lain ya, sehingga Ustaz nggak bisa, waktunya nggak cocok ya, nggak bisa, sehingga Ustaz hanya ini. Ustaz nih rekaman ini siang hari nih, setelah sholat zuhur Ustaz pergi ke sekolah, barulah Ustaz bisa merekam ya pelajaran ini ya. Ustaz harap kita banyak-banyak Ustaz mohon kelapangan dada antunna ya, lapangan dada, pengertiannya, mohon pengertian dari antunna ya. Kondisi kita seperti ini, kondisi ustaz seperti ini ya, pelajaran ini dipada-padai ya. Ini bukan kondisi seperti ini, jangan dijadikan alasan kita tidak belajar ya. Kondisi seperti ini harus kita sesuaikan diri kita. Kita manusia bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan bagaimanapun metode belajar ya. Beradaptasi. Simak pelajaran sungguh-sungguh, perhatikan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan memang ya pelajaran banyak Ustaz ya, memang banyak, cuman ya tetap harus kita jalani. Insyaallah ada yang nyangkut ya, ada yang bisa kita dapatkan manfaatnya. Kalaulah antunna tidak mendapatkan manfaat, secara mungkin ya sulit, nggak bisa menerima pelajarannya, antunna sudah mendapatkan pahala di sisi Allah insyaallah, dikarenakan ketaatan antunna kepada orang tua yang mau mengisi waktu, yang mana orang tua mengamanahkan kepada antunna untuk belajar ya, untuk mengisi waktu antunna belajar ya, menyimak pelajaran ya, mengisi waktunya untuk tafaqquh fid din ya. Masya Allah, belajar ini merupakan jalan yang paling mulus menuju surga. Allah mudahkan jalannya di surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, yang berjalan untuk menuntut ilmu, dia menempuh hari-harinya, dia habiskannya untuk menuntut ilmu, hari-harinya, detik-detiknya, waktunya, pikirannya, tenaganya dihabiskannya untuk menuntut ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Sungguh ya akhwat, ya anak-anak ustaz, jalan menuju surga itu bukan jalan yang gampang.
Jalan yang menuju surga itu bukan jalan yang gampang. Banyak godaan, ya, banyak rintangannya, ya, dari lingkungan, dari kiri, kanan, belakang, depan, belakang, atas, bawah kita digoda. Ya, dalam diri kita pun nafsu kita, masya Allah. Ya, kalaulah bukan karena Allah yang sayang akan kita, yang membimbing kita, yang memudahkan kita, sungguh tidak ada bagi kita keselamatan. Sungguh karena Allah lah semua, Allah sajalah yang menyelamatkan kita. Maka banyak-banyaklah bersyukur, ya, banyak-banyak bersyukur dengan, ya, salah satu bersyukur menuntut ilmu, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini di jalan Allah. Salah satu jalan Allah itu menuntut ilmu, ya, belajar. Alhamdulillah antunna di Ulu Nuha ini belajar, insyaallah pelajaran agamanya banyak, ya. Adapun pelajaran umum juga diajarkan dengan cara yang Islami, insyaallah. Masya Allah, ya. Maka apalagi yang kita keluhkan? Ya, hari-hari kita isi dengan hal yang bermanfaat, insyaallah. Detik demi detik kita tidak gunakan untuk hal yang sia-sia, namun kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Antunna belajar di sini untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah, ya, ketaatan pada Allah, ibadah, ya, beribadah ini bukan ibadah yang sembarangan, ibadah yang agung itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah yang agung, yang besar, ya. Masya Allah. Ini bahasa Arab, ya, itu alat, ya, alat dalam memahami agama ini, ya. Dan agar kita jangan salah memahami agama, salah satunya dengan bahasa Arab. Bahkan Umar bin Khattab berkata, ta'allamul lughah al-arabiyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya dia adalah bagian dari agamamu. Ya, agama, ya akhwat, agama, ya talibat, itu adalah hari-hari kita. Ya, kita tidak akan bisa lepas dari agama ini, ya, sampai nanti akhir hayat kita. Itulah yang kita bawa, ya. Itulah yang kita bawa. Nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu oleh malaikat dalam kubur mereka. Apa? Ma rabbuka? Ma dinuka? Ditanya agamamu. Wa ma nabiyuka? Wa ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Ya. Ya, siapa yang diutus pada kalian ini? Ya, tanya tentang din, agama. Kalau sekarang ini kita mungkin mudah menjawabnya, siapa Tuhanmu? Allah, mudah menjawabnya. Ya, man rabbuka? Allah. Lisan. Tapi nanti di kubur itu yang menjawab bukan lisan kita ini yang menjawab, ya, lisan kita ini akan menjawab sesuai dengan amal kita, menjawab dengan amal kita. Kita tahu di dunia ini, ya, bahwa Allah, namun perbuatan kita mengingkari apa yang kita, bertolak belakang dengan apa yang kita ucapkan. Kita mengakui Allah sebagai Rabb kita, tetapi kita tidak melaksanakan hak Allah, ya, tidak memenuhi kewajiban kita sebagai hamba, sehingga seolah-olah kita tidak mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita. Maka jawaban kita nanti akan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Demikian. Maka ini saya harap teruslah menuntut ilmu, ya. Ya, walaupun kondisi kita seperti saat ini, ya, banyak dalam keadaan kesulitan, ya, banyak belajar tidak langsung. Demikian, ya, ini sedikit motivasi dari Ustaz atau nasihat, ya, bisa katakan demikian dari Ustaz. Baik, nastamir. Nuwasil. والآن الأصوات وفهم المسموع. الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات الضاد، حرف الضاد. استمع وأعد. رمضان. Ya, dengarkan dan ulangi. Di mana makhraj
Dot itu pinggir lidah dengan gigi geraham. Kita mengetahui benar enggak kita mengucapkannya sesuai dengan makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluar. Makhraj tempat keluar. Makhraj huruf, tempat keluarnya huruf. Maka tempat keluar huruf dot adalah pinggir lidah dengan gigi geraham. Ya, gigi geraham atas. Alt bisa sebelah saja atau bisa dua-duanya. Bisa kiri atau pinggir lidah kiri atau kanan dengan gigi geraham kiri atau kanan, atau sekaligus dua-duanya. Pinggirnya ketika dimatikan, maka pinggir lidah kita itu, tepi lidah kita itu bersentuhan, menempel dengan gigi geraham. Alt. Nah gitu ya. Ramadan yatawadda'u duyufun mumarridun aydan da. Nah itu ya. Ini kita belajar tentang fahmul masmu', ya, aswat, ya, suara. Yang belajar tentang suara dalam bahasa Arab. Ya, demikian. Dan kita pada kali ini akan belajar tentang huruf dot, ba, ya. Maka itu coba kita ulang. Ramadan tawadda'u duyufun mumarridun aydan. Sekali lagi. Ramadanu yatawadda'u duyufun mumarridun aydan. Baik. Tadribul tsani istami' wa a'id. Ini kita bisa membedakan dot dan da. Da beda tempat hurufnya. Jangan samakan ba dan da. Da itu ujung lidah, da, dengan apa namanya itu ya, gigi depan kita, gigi depan, gigi cermin yang bagian depan itu, kemudian yang bagian dalamnya, apa namanya ini, gusinya ya, gusi gigi depan, itu da, ada, ya, hampir dia terkena dengan yang bagian yang geli. Kalau kita dengan lidah itu yang bermacam urat-urat. Itu sebelum itu dia. Kalau dari bawah itu sebelum yang urat, macam urat-urat itu tempat keluarnya. Ujung lidah dengan yang sebelum yang macam urat itu. Kalau dot seperti yang saya sampaikan tadi ya, di mana pinggir lidah dengan geraham atas. Geraham atas kiri ataukah, atau dua-duanya sekaligus. Kita coba ya, dengarkan. Istami' itu artinya dengarkan. Istami'na wa a'idna, dan ulangi. Dallin, 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 dallin. Kemudian do sifatnya apa namanya? Sifatnya itbaq, isti'la, tebal. Sedangkan da sifatnya istifal, tipis. Da. Bo, ya, dia suara mengarah ke atas. Bo ke apa namanya itu, bagi rongga mulut kita kan ada tuh yang agak cengkung di atas tuh, ke situ dia. Waladdallin. Kalau dalin, ya, suara mengarah ke bawah. Ya, memang agak lucu ya dengarnya, cuman seperti itulah dia. Bahasa Arab itu bahasa yang fasih ya. Kalau bahasa Indonesia mau da mau do sama aja ya. Mau ajo sama ajo, kayak gitu ya. Tapi bahasa Arab beda huruf, beda apa namanya, beda suara, beda makna. Do, de,
beda. Jangan disamakan. Demikian. Ya. Ya, Masya Allah ya, bahasa Arab ini Masya Allah luas sekali. Sangat luas ya bahasa Arab ini, ilmunya ya bahasa insya Allah bahasa yang sempurna sekali, Masya Allah. Turunkan bahasa Al-Quran juga, Masya Allah. Ya, intahal waqt, setelah selesai waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz ajarkan bisa antum pahami, antum terapkan dalam sehari-hari, berguna sampai dengan akhir hayat. Itu yang Ustaz harapkan, sehingga ilmu yang Ustaz berikan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga memberikan walaupun Ustaz nantinya telah tiada misalnya nanti, tapi ilmu ini masih berguna, masih antum gunakan ya. Dodda, huruf-hurufnya Masya Allah itu luar biasa ya. Kalau Ustaz bisa itu Masya Allah menjadi semacam sedekah jariyah yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat ya. Ada 3 hal yang tidak akan terputus amal seseorang apabila walaupun dia telah meninggal. Apa itu? Anak yang soleh, doa anak yang soleh. Kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa lagi? Sedekah jariyah. Itu dia 3 ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa bisa antuna gunakan sampai sepanjang hidup antuna, dan antuna wariskan kepada anak-anak dan cucu antuna semuanya. Ustaz tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.